Halo, salam jumpa. Selamat datang di The TOEFL Coach. Hari ini kita akan membahas soal-soal structure TOEFL ITP yang pertama ya. Jadi di dalam video kali ini saya tidak memberikan penjelasan ya soal skill-skill, tapi langsung ke pembahasan soal. Nah, soal yang kita bahas kali ini adalah di structure dan written expressions. Tapi khususnya untuk structure di mana soal-soalnya adalah multiple choice A, B, C, D, mencari pilihan yang tepat untuk kalimat soal. Baik, kita langsung ke soal pertama ya. Mudah-mudahan bisa kita cover sekitar 10-an nomor ya pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, bagi yang belum subscribe, mari subscribe dan klik the notification bell agar tidak tertinggal video-video berikut. Juga likes dan share jika memungkinkan. Baik, di soal pertama ini kita lihat ya. Jadi ini soalnya di dalam structure dan written expression itu kan ada dua ya, structure, kemudian yang jumlahnya sekitar 15 ya. Kemudian sisanya adalah written expressions ya. Nah, di soal structure ini kita mencari pilihan yang benar untuk blank atau tanda kosong di kalimat soal ya. Kita baca di sini. In the late 1880s, berarti sekitar abad ke-90-an ya. Itu Hull House bla 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 United States first welfare state. Berarti di sini kita bisa lihat ini kan keterangan ya, keterangan waktu ya. Tidak usah kita terlalu pedulikan ya. Jadi yang kita cari sekarang di kalimat ini adalah subjek dan predikatnya yang mana gitu ya. Kalau kita lihat ini sepertinya kata benda ya. Ini berarti bisa sebagai subjek ya. Kemudian ini ada United States First Welfare States. Berarti sebetulnya kata bendanya adalah states ya. Jadi kita punya subjek, kemudian kita punya objek atau komplement ya. Nah, kita perlu verb di sini atau predikat ya. Berarti di sini kalau kita lihat 1880s berarti verb yang kita perlukan adalah past tense ya. Coba kita lihat. Ini salah ya karena ini ada to ya. Dan become-nya juga the verb-nya juga bukan past tense ya. Yang B sepertinya betul ya karena ini past tense ya. Kalau yang C ini tentu salah ya, tensesnya tidak betul sama seperti E ya. Kemudian yang D ini double subject ya, karena di sini sudah ada whole house ya. Oleh karena itu pilihan kita yang betul adalah B ya. Kita ke nomor berikutnya, nomor 2 ya. Nah, di sini kita lihat with the largest alphabet ya. Ini ada prepositions, kemudian noun, phrase ya, berarti ini object of preposition semuanya ya. Kemudian ada verb di sini ya. Kemudian with 74 letters ya, kemudian alfabet maksudnya ya. 74 letters ya. Berarti kita sudah punya predikat atau verb ya. Kita tinggal mencari subjeknya ya. Yang A itu salah karena didahului oleh prepositions ya. Yang B juga kita nilai salah karena di sini ada double verb nantinya kalau kita pilih yang B ya. Yang C sepertinya solo noun ya, maksudnya noun phrase ya. Tapi di sini tidak ada verb ya, di sini subjek, pure subjek ya bisa kita ambil. Berarti yang C sangat memungkinkan gitu ya. Yang D didahului oleh preposition, jelas salah ya. Pilihan kita adalah C ya. Kita ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 di sini ada given ya. Given itu kan verb ketiga ya. Ini ini merupakan past participle ya. Past participle itu keterangan ya. Bisa juga keterangan. Bisa juga bagian dari kata kerja kalau dia present perfect atau past perfect ya. Given to ya. Di sini objeknya ya sampai sini ya. Kemudian plant sama animal yang mana? Diterangkan lagi oleh
found in the water, ya. Microscopic plants dan animal yang ditemukan di perairan, ya. Berarti ini juga past participle, ya, keterangannya. Jadi semua kata kerja ketiga itu bisa sebagai keterangan, ya. Misalnya the letter sent to me, surat yang dikirim ke saya, is arriving today, misalnya gitu ya. The letter sent to me is arriving today. Jadi send itu past participle sebagai keterangan, sama seperti di sini. Bisa satu kata, bisa phrase. Di sini phrase panjang ya, sampai animals. Ya. Kemudian juga animals dan plants-nya diterangkan lagi oleh past participle phrase. 3 kata ini, gitu yang didahului oleh verb ketiga. Ya. Past participle. Berarti kita tidak memiliki subjek dan verb. Kalau gitu kita cari subjek dan predikat atau subjek verb ya. Oke. Name plankton ya. Ini kata kerja, ini noun ya. Ini tidak merupakan pilihan kita ya. The name of plankton. Ini sepertinya cuma subjek ya, tidak ada verbnya ya. Oke. Plankton's name juga subjek saja ya, tidak ada verbnya ya. Nah, kalau ini subjek ya, kita eliminate dulu. Verb, predikat ya, kemudian ada objek ya. Plankton is the name, kemudian the name-nya dijelaskan, given nama yang diberikan gitu kan ya. Sama seperti di bawah sini plants dan animals yang ditemukan gitu ya. Pilihan kita yang tepat adalah yang D ya. Nomor 4, Charles Babbage ya, hidup di sekian ya, drew up past tense ya, ini history ya. The first plans for programmable digital computer in 1834. Oh, berarti sudah digital computer sudah dibahas di beberapa abad yang lalu ya. Oke. But ya di sini kalau kita lihat ada konektor ya. Berarti di sini sudah ada subjek predikat gitu ya. Kemudian ada konektor ya. Nah, kita perlukan karena ini kalimat sepertinya kalimat majemuk ya. Jadi di sini harus ada subjek predikat ya di kalimat berikutnya. Kita sudah lihat apa namanya verb predikatnya di sini, verb atau predikatnya. Berarti kita cuma memerlukan subjek ya. Nah, di sini bisa aja merupakan subjek yang sudah disebutkan sebelumnya ya. Seperti misalnya a programmable digital computer ya. But his idea mungkin ya, his idea atau program itu sendiri gitu ya. Oh, berarti kata subjek yang kita perlukan. His inventions ya. Sepertinya ini betul ya. Oke. He invented ya. Ini berarti double. Maksudnya double verb ya. Invented was never ya. Tidak cocok ya. To invent tidak ada subjek ya. For him didahului oleh ini, and this is juga tidak cocok untuk sebagai subjek ya. Oke. Jadi yang paling cocok adalah yang A ya. Oke. Berikut ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini kita lihat, saya pernah membahas ya yang namanya apositif, yaitu di antara koma dia biasanya ya. Nah, ini biasanya non phrase ya, mengatakan kembali subjeknya sebenarnya apa gitu ya. Di sini ada verb ya. Oke, atau predikat. Berarti kita perlukan subjek saja ya. In yang B ya. In ini didahului oleh preposition, tidak bisa sebagai subjek ya, karena didahului oleh prepositions ya. Nah, kalau di sini ada subjek ya, kemudian ada verb ya, double nanti verbnya di sini ya, tidak cocok ya. Didahului oleh when ya, tidak cocok, ini bukan kalimat majemuk ya, ini kalimat singular ya, panjang aja karena ada positif ya. Ini tidak cocok ya, jadi yang paling cocok adalah yang A. Oke. Berikut number 6 ya. As a protection device ya, ini prepositions ya, kata benda ya kan. Berarti ini keterangan ya. Ya, as a protection device ya. An octopus ejects black or purple ink to cloud the water when ya. Subject, predikat.
ini ada konektor ya, berarti kita perlu subjek predikat ya. When ya, ini bentuk pertanyaan ya, tidak cocok ya, ini bukan pertanyaan ya. Ini tidak bisa subjek ya. Ya, ini kan it's escape berarti cuma subjek saja ya. Oke, salah ya. It ya, the octopus ya, verb ya, sepertinya cocok yang C ya. Ini terbalik ya. Oke. Berarti pilihan kita C. Yang ketujuh ya. Kita lihat di sini ada verb ya, predikat ya. With their feet as well as with their hands ya. Ini keterangan ya sampai sini ya semua kan. Bagaimana dia memanipulasi gitu kan. It is difficult for them to stand up. It is subject ya, difficult. Is ya, predikat ya. Ini sudah kalimat sempurna ya. Berarti kita perlu subjek di sini ya. Oke. Tapi di sini ada ini kalimat majemuk sepertinya ya. Majemuk atau kompleks ya, kalimat kompleks ya, bukan majemuk ya. Sepertinya ini ada dua kalimat ya, dan satu dengan yang lainnya saling bertentangan ya, sepertinya ya. Oleh karena itu kita perlu konektor di sini ya. Oke. Apps can manipulate ya. However itu alasannya atau kontrasnya di belakang ya, tidak bisa di depan ya. Jadi kurang cocok ini. Apps are able to, nah ini tidak ada konektor ya, tidak bisa kalimat dua ya kita gabung itu tidak ada konektornya, tidak bisa ya. B salahnya. Despite the ability of apes, ya, the ability of apes ini kan singular ya, kemudian manipulate sini plural ya, tidak cocok ya. Nah ini yang paling cocok nih ya. Although contrasting ya sebagai konektornya, subject ya, can ya, setiap kali ada auxiliary can, should gitu ya, verbnya tidak usah ditambah apa-apa ya, cocok ini sepertinya ya. Oke, berarti yang paling betul adalah yang D, yes. Kita ke nomor 8. Approximately 500 varieties of insectivorous plants ya, berarti ini kan jumlah ya, ya ini subjeknya ya. Oke. Kemudian ini ya subjek masih ya, tentang variati apa gitu kan ini ya. Kemudian diterangkan lagi oleh positif di sini, bukan positif, adverb clause ya, keterangan yang ada subjek predikatnya ya. Okay. Which traps ya, subjeknya which ya, karena langsung dia sebagai subjek ya. Kemudian predikat ya, subjeknya ya, konektor sebagai subjek sekaligus ya. Which trap animals for their sustenance ya. Jadi ini sebetulnya subjeknya ya secara keseluruhan, kalimat keseluruhannya ini subjeknya gitu ya. Nah, kita tinggal memerlukan predikat ya. Oke. And their existence bukan predikat, bukan verb ya. Ini verb sepertinya B betul ya, karena ini plural kan, varieties ini plural verb ya di dalam present simple, karena ini berbicara masalah fakta atau science ya. They double verb jadinya ya. That jadi bukan kalimat kalau kita masukkan that, jadi clause lagi ya. Justru kita cuma perlu predikat ya. Oke, pilihan yang betul adalah yang B. Kemudian yang 9, ozone is formed, subject predikat sudah ya. Konektor subject. Ini keterangan from the sun. Radiasi apa? Berarti kita perlu predikat, ini objek ya. Oke, yang mana? The sun, ozone is formed when ultraviolet radiation from the sun. Predikat yang mana? Ini bukan predikat ya. Ada ini lagi ya, noun sebagai kata benda ya, sebagai subjek ya. Ini salah ya, karena ada subjeknya. Yang kita perlukan cuma verb saja ya. Karena sudah ada
di ini subjeknya radiations ya. Breaks ya. Jadi ini juga science. Ini ditulis dalam present simple ya. Breaks, radiations ya, singular subject, singular verb ya. Ini tidak cocok, tidak betul ya secara tenses ya. Oke, 9 C ya. Terakhir, the surrealistic movement ya, ini sepertinya subjek ya. Oke. In art, in and in ya, ini keterangan ya. Ini predikat place ya. Nah, berarti ini tentang history ya, karena dalam past tense ya. Subjeknya sudah ada, predikatnya sudah ada, kemudian ada is pictured verb ya. Berarti ini kemungkinan ini sebagai kalimat either kalimat majemuk atau kalimat kompleks yang berarti memerlukan konektor subjek predikat atau konektor predikat saja ya. Ya kan? Ini kan semua dari sini ke sini keterangan semuanya. Oke, ya, keterangan semua. Ya, berarti kita perlu konektor subjek ya. Place. Oh, sorry. Di sini ada verb yang merupakan objek. Berarti kita perlu juga objek ya. Objek ya. Yang mana yang dulu oleh objek? Emphasis ya on konektor. Predikatnya sudah di sini ya. Ini konektornya ya. Oke. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kalau yang C salah karena tidak ada objeknya di sini ya. Emphasize itu kata kerja. And emphasis ini sepertinya betul on it. Nah, ini tidak ada konektor ya. Jadi tidak cocok karena ini kalimat kompleks ya. Jadi kalimat yang betul yang D, sorry. Yang E, to emphasize it, ini salah ya. Tidak cocok ya, karena ini tidak bisa sebagai kata benda, tidak bisa sebagai subjek. Oke, begitu kira-kira pembahasan 10 soal. Mudah-mudahan manfaat ya. Jangan lupa subscribe dan klik the notification bell. Sampai berjumpa di video pembahasan soal-soal berikutnya.